Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah pengajian ibu-ibu Majelis Nurul Ikhwan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya kita senantiasa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas keuletan dan kesungguhan beliau kita pada saat ini senantiasa mendapatkan kenikmatan yang tidak terhingga, yaitu kenikmatan sebagai pemeluk agama Islam ala thariqah ahlus sunnah wal jamaah. Ibu-ibu yang saya muliakan, sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya minta kesudiannya, keikhlasannya, karena salah satu guru kita ada yang sudah berpulang ke rahmatullah, yaitu Kiai Hasbullah, salah satu pendiri dari Pondok Pesantren Al-Fatah. Minta keikhlasannya, semoga amal ibadah beliau diterima dan juga diberikan tempat terbaik di sisinya. Dan juga mari kita niatkan bacaan Fatihah kita ini untuk guru-guru kita, untuk para sahabat kita, keluarga kita yang mungkin sedang diuji atau terkena musibah, entah itu penyakit atau apapun itu. Semoga diberikan kelapangan, kesabaran, dan juga segera diangkat kesulitannya. Ala hadihin wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu gimana kabarnya, Bu? Insyaallah. Ini yang saya rasakan untuk pertemuan kali ini sangat berbeda, karena hawa-hawanya, auranya semuanya positif. Auranya cerah. Kalau auranya positif, auranya cerah, kan kelihatannya lebih awet muda, Bu. Alhamdulillah, kita pada saat ini sudah masuk ke bulan Sya'ban, ya. Tidak terasa sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ada persiapan apa aja, Bu, untuk menghadapi puasa Ramadan? Yang pasti persiapan beli sembako, betul, Bu? Ada yang udah beli baju lebaran? Masya Allah. Ditahan dulu, Bu. Beli baju lebarannya ditahan dulu.
nanti kalau pas masuk bulan Ramadan, insya Allah kalau memang ada rezekinya, ada uangnya, nanti bisa dibelikan ke baju lebaran. Atau kalau nggak pengen beli baju lebaran, maunya jalan-jalan, mangga. Yang penting gimana caranya lebaran nanti Ramadan kita bisa tetap berbahagia, bisa tetap bergembira. Untuk di pertemuan kali ini, Bu, saya ingin menantang ibu-ibu. Ini kalau memang ada kata yang lebih sopan, ini saya kurang tahu, tapi kata menantang ini mungkin kurang sopan. Tapi ini menantangnya dalam hal yang positif. Kalau kemarin-kemarin itu saya biasanya membahas tentang perkara-perkara seputar ilmu tasawuf. Kita isi pengajian tentang kesabaran, kegembiraan, tentang zikir dan lain sebagainya. Kali ini saya menantang ibu-ibu untuk kita sama-sama bareng-bareng belajar ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu hukum. Jadi keseharian kita itu tidak terlepas dari hukum fikih. Tidak terlepas dari hukum fikih. Apalagi kalau biasanya di masyarakat itu fikihnya itu lebih kepada fikih ibadah. Maksudnya fikih ibadah gimana? Kita biasanya kalau di pengajian belajar gimana caranya wudu, gimana caranya sholat. Kalau memang wudunya syaratnya tidak terpenuhi, nanti hukumnya seperti apa. Kalau memang nanti sholatnya syaratnya tidak terpenuhi, semisal ketika sholat auratnya terbuka, itu nanti hukum sholatnya seperti apa. Nah, itu pembahasan mengenai hukum fikih. Tapi mungkin kalau untuk masalah sholat, untuk masalah wudhu, saya husnuzon ibu-ibu sudah paham. Tapi ini ada salah satu pembahasan yang akan kita insya Allah kupas tuntas pada kesempatan siang hari ini, yaitu pembahasan mengenai ucapan salam. Yang namanya manusia, Bu, itu adalah makhluk sosial. Apalagi saya yakin ibu-ibu pastinya senang sama yang namanya basa-basi, senang sama yang namanya ngobrol. Jadi kalau kita apalagi di bertetangga, ketemu tetangga biasanya suka basa-basi. Kalau ketemu tetangga, assalamualaikum, mau kemana? Ya enggak, Bu? Padahal kalau udah gitu ngejawabnya mau ke depan biasa. Padahal kita nggak tahu biasanya mau kemana, bilangnya ke depan. Namanya juga basa-basi. Ketemu di pasar, assalamualaikum, Bu, belanja apa aja? Biasa, keperluan rumah. Padahal keperluan rumahnya kita nggak tahu. Tapi yang namanya orang, yang namanya kita suka saling sapa, ya kita basa-basi. Tapi yang dititik beratkan di sini, yang kita fokuskan di sini adalah permasalahan mengenai salamnya. Kalau kita main ke Eropa, kalau kita main ke Inggris, kalau nyapa orang harus pakai bahasa Inggris. Hello, good morning, how are you? Kalau kita main ke Jepang, gini-gini saya juga bisa bahasa Jepang. Bahasa Jepangnya selamat pagi itu kalau tidak salah konnichiwa. Konnichiwa. Selamat pagi bahasa Jepangnya konnichiwa. Terima kasih, arigato. Kalau kita pengen ke daerah Jawa, kalau ke daerah Jawa gimana tuh? Oh, saya lupa lagi.
Tapi intinya tiap daerah itu punya ungkapan salamnya masing-masing. Kalau kita di dalam agama Islam, di dalam hukum Islam sendiri, kita sudah diajarkan kalau pengen mengucapkan salam, gunakan lafaz apa? Assalamu alaikum. Sejak kecil, dari kecil kita sudah dibiasakan dengan mengucapkan assalamu alaikum. Bahkan ungkapan assalamualaikum di sini karena sudah menjadi bahasa yang normal di negara Indonesia, pengen muslim, pengen non muslim itu juga kadang kalau nyapa orang pakai assalamualaikum. Contohnya seperti di acara forum-forum pemerintahan, ada pejabat non muslim, pejabatnya non muslim, ketika membuka rapat menggunakan assalamualaikum. Jadi pembahasan kita kali ini adalah pembahasan mengenai hukum fikih seputar ucapan salam. Sebagaimana salam itu sudah disyariatkan. Salam sudah disyariatkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan juga menurut ijma' ulama. Ibu-ibu, kalau di Al-Quran itu ternyata ada salah satu ayat yang meminta umatnya, yang meminta kita sebagai kaum muslimin untuk mengucapkan salam, sebagaimana di dalam surat An-Nur ayat 61. Kalau di hadisnya gimana? Oh, sangat banyak sekali. Jadi Rasulullah itu selalu meminta kepada sahabatnya kalau mau bertemu itu harus saling mengucapkan salam. Sebagaimana di dalam salah satu hadis, suatu ketika Kanjeng Rasul ini didatangi oleh salah satu sahabat. Sahabat ini nanya sama Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, gimana sih muslim yang paling baik itu gimana? Kata Kanjeng Nabi gimana? Kata Kanjeng Nabi, muslim yang paling baik itu adalah yang memberi makan dan juga mengucapkan salam kepada orang, yang entah itu yang mau dikenal ataupun yang belum dikenal. Jadi hebatnya Kanjeng Rasul gini, Kanjeng Rasul itu saking sopannya, suatu ketika Kanjeng Rasul itu ingin berkunjung ke rumah salah satu sahabat. Sahabat di sini kaget. Ini Rasul pengen datang ke rumah saya, tapi di rumah saya cuma ada jamuan acar. Ibu tahu acar, Bu? Yang biasa kalau di nasi goreng yang asin-asin apa tuh? Acar ya. Cuman acar Indonesia sama acar Arab beda, Bu. Cukanya Indonesia sama cuka Arab beda. Jadi suatu ketika Rasul pengen berkunjung ke rumah salah satu sahabat. Sahabat panik, kaget. Ternyata di rumahnya ini cuman bisa nyuguhin acar. Setelah itu Rasulullah datang sama sahabat tersebut dikasih makan acar. Rasulullah itu saking sopannya sampai mengatakan makanan yang paling baik adalah acar. Jadi itu sampai di dalam satu riwayat mungkin bisa dijadikan hadis. Tapi hadis di situ bukan berarti acar makanan paling baik. Yang dititik beratkan di situ Rasulullah itu saking sopannya seperti itu. Mungkin kalau Rasulullah masih hidup, tiba-tiba main ke rumah ibu-ibu. Di rumah ibu-ibu cuman ada apa? Lauk japu, asinan, lauk asin, lauk asin, sambal, apa lagi? Oh, lalap. Mungkin bisa jadi kalau Rasulullah masih hidup, Rasul main ke rumah salah satu dari ibu-ibu, sama ibu-ibu cuman bisa ngasih lauk japu, sambal, lalap. Rasul juga pasti ngomong makanan terbaik adalah lauk asin. Itu karena menunjukkan saking sopannya Rasul. Rasul juga begitu ketika ditanya oleh salah satu sahabat,
Muslim gimana sih yang paling baik? Rasul tahu, Rasul tidak ingin memberatkan sahabatnya, Rasul tidak ingin memberikan amalan yang berat untuk umatnya. Akhirnya ketika sahabat tersebut bertanya, Rasul menjawab sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Oh, orang tersebut ini hanya mampu untuk memberi makan. Maka oleh karena itu Rasul mengatakan Muslim yang paling baik adalah yang memberi makan dan juga mengucapkan salam kepada Muslim lain, entah itu dia kenal maupun belum kenal. Terus, bagaimana caranya salam? Jadi di dalam kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Imam Nawawi, di dalam kitab tersebut dijelaskan bagaimana caranya salam. Sebagaimana ungkapan yang masyhur, salam itu ucapannya gimana, Bu? Assalamu alaikum. Itu kalau salamnya orang biasa. Kalau salamnya mubalik, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salamnya mubalik. Kalau salamnya Pak RT, Allah, udah kenal ya, sudah paham dengan karakter RT sendiri. Alhamdulillah. Jadi lafaz salam itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kalau kita nyapa ke teman, pengen bertamu, kalau kita pengen bertamu, ngucapinya Assalamualaikum. Atau kalau waktu kita masih kecil, pengen ngajakin teman, Assalamualaikum Udin, main yuk. Ibu-ibu juga punya anak pasti sering ngedenger. Iya. Jadi di dalam kitab Al-Adhkar disebutkan ucapan salam yang paling baik, yang paling bagus, yang paling jos, yang paling yahud itu adalah ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu paling bagus, sempurna salamnya. Terus kalau memang ada orang yang ngomong seperti itu, kita ngejawabnya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngejawab waalaikumsalam doang bisa nggak? Boleh? Boleh. Semisal kita ketemu orang, Assalamualaikum, terus kita ngejawabnya Waalaikumsalam, boleh? Boleh. Ada orang nyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pengen ngejawab Waalaikumsalam, pengen ngejawab lengkap juga tidak apa-apa. Jadi semakin lengkap salamnya maka semakin bagus, semakin baik. Ada riwayatnya, Bu. Di dalam kitab Al-Adhkar diceritakan Rasul waktu itu lagi kumpul dengan para sahabat. Rasul lagi kumpul dengan para sahabat. Ketika lagi kumpul, ada sahabat datang. Sahabat datang ngucapin salam. Salamnya Assalamualaikum. Kata Rasul 10. Tidak lama setelah itu ada sahabat yang kedua datang. Sahabat yang kedua datang ngucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Kanjeng Nabi 20. Terus ada sahabat yang terakhir datang. Ketika datang ngucapin salam. Salamnya sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Kanjeng Nabi 30. Jadi
Semakin lengkap salamnya semakin bagus. Terus setelah kita mengetahui ungkapan salam dan ungkapan menjawab salam, di sini ada penjelasan mengenai bentuk-bentuk ucapan salam. Jadi bentuk-bentuk ucapan salam itu ada macam-macam. Contohnya seperti Assalamualaikum yang biasa kita pakai sehari-hari. Assalamualaikum itu yang biasa kita pakai. Tapi kalau semisal kumnya ini diganti jadi ka. Kalau di ilmu pesantren, Bu, kalau kum itu buat orang banyak. Makanya orang yang kalau dari pesantren ngomongnya suka ana antum, ane ente, ana antum. Jadi kalau buat antum, buat orang banyak, itu kita pakainya kum. Assalamualaikum. Kalau buat sendiri gimana? Kalau buat satu orang doang, assalamualaika. Semisal ibu-ibu ketemu teman di jalan, karena ibu ini udah pernah belajar di pesantren, akhirnya kumnya diganti jadi assalamualaika. Kira-kira bisa nggak, Bu? Boleh nggak, Bu? Boleh. Tesawiyos. Yang di belakang ngajinya agak ngantuk. Tesawiyos, tesawes was. Bisa assalamualaikum, atau kalau alif lamnya pengen dihilangkan. Kalau alif lamnya dihilangkan gimana? Salamun alaikum. Jadi kita nggak pakai assalamualaikum tapi salamun alaikum. Boleh nggak begitu? Boleh. Tesawiyos, tesawes was. Itu kalau bentuk ucapan salam. Pengen salamnya assalamualaikum, pengen salamnya assalamualaika, pengen salamnya salamun alaikum, maka itu tetap mendapatkan pahala. Cukup untuk disebut salam. Kalau kayak gitu ngejawabnya gimana? Ngejawabnya kalau kita kan biasanya ngejawabnya waalaikumsalam. Kalau pengen ngejawabnya wa'alaika salamun atau wa'alaikum salamun, atau nggak pakai wawu, alaikum salamun, boleh nggak, Bu? Boleh. Jadi kalau di Arab itu ketika seseorang mengatakan assalamualaikum, ngejawabnya bisa macam-macam, dan itu semua mencukupi. Kalau salamnya pengen mendapatkan ganjaran, kalau salamnya pengen dihitung bagus, maka ada syarat-syaratnya. Syarat mencukupinya kesunahan salam itu, yang pertama, mengencangkan suara sekiranya orang yang dituju mendengar. Semisal saya punya teman saya lagi nongkrong di warung. Saya main ke warung. Terus saya mengucapkan salam ke teman saya yang ada di warung. Tapi salamnya cuma gini, assalamualaikum. Kedengeran nggak? Hah? Tapi kan saya mengucapkan salam. Kalau salamnya kayak gitu dapat pahala nggak, Bu? Tidak dapat, karena orang yang ditujunya tidak mendengar, karena orang yang ditujunya tidak tahu. Jadi kalau memang ingin mendapatkan pahala yang lebih sempurna salamnya itu harus kedengaran sama orang. Assalamualaikum. Siapa tuh yang biasanya begitu? Atau kalau yang ibu-ibu muda masih malu kan, assalamualaikum. Yang penting sekiranya
terdengar oleh lawan bicara. Terus kalau semisal ibu-ibu pernah main ke pantai? Pernah main ke pantai? Pernah main ke stasiun kereta? Pernah main ke pasar? Bukan main ya, itu belanja ya. Ibu-ibu belanja ke pasar, main ke pantai. Itu kalau kita di pantai kan biasanya suara anginnya kencang. Apalagi kalau di pasar, sebelah kanan bunyi angkot, sebelah kiri ada yang nawar, depan jualan kaset musik dangdut. Kita ketemu teman, kondisinya lagi rame. Kita ketemu teman, assalamualaikum, nggak kedengeran. Biar salam kita itu lebih bagus, gimana caranya? Suaranya harus lebih dikencangkan. Suara dangdutnya kencang, berarti suara salam kita lebih kencang lagi biar terdengar. Kalau sudah terdengar, nanti akan dihitung sebagai amal ibadah. Jadi kalau ada musik dangdut, ada bunyi klakson angkot, kita ketemu teman, suara kita harus lebih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi ibu, di syarat yang ketiga di sini, poin yang ketiga di sini, selain kalau memang kita ingin mengucapkan salam kepada orang lain, kita juga harus tahu kondisi. Di dalam kitab Al-Azkar sendiri dijelaskan, kalau semisal contohnya di aula ada teman, kita punya dua teman, si A sama si B. Si A ini orangnya masih bangun, si B orangnya tidur. Kita pengen ngucapin salam ke si A, ngucapin salam, adabnya gimana? Adabnya ngucapin salamnya itu jangan sampai sekiranya mengganggu orang yang tidur. Jadi cukup sekiranya salamnya itu terdengar oleh orang yang bangun saja. Jangan sampai mengganggu orang yang tidur. Ini ada di dalam kitab Al-Azkar. Kalau ibu tidak setuju, silahkan berdebat dengan kiai pengarangnya langsung. Terus yang biasanya diketahui tentang salam itu gimana? Ketika seseorang mengucapkan salam, harus dijawab secara langsung, harus segera dijawab. Kalau semisal ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum, terdengar oleh kita, tapi kitanya ngopi dulu, masak dulu, terus apa lagi, nyuci baju dulu. Orang salamnya jam 8, kita ngejawab salamnya jam 11. Jam 8 ada orang assalamualaikum, terus kita kedengeran, tapi sama kita dibiarkan. Kita fokus dengan kegiatan kita yang lain. Akhirnya jam 11 baru sempat dijawab waalaikumsalam. Kira-kira benar gak bu kayak gitu? Hah? Benar gak bu? Kalau kasusnya seperti itu, kalau semisal diakhirkan seperti itu, maka itu tidak terhitung ganjaran. Jadi yang namanya salam itu harus dijawab secara segera. Kalau kita mengakhirkan jawaban salamnya, berarti nanti jawabannya itu tidak dihitung. Yang ada nanti kita berdosa. Kenapa bu? Oh iya, nanti itu ada penjelasannya bu.
Kita penjelasannya ngurut dulu. Oke. Terus masih pembahasan mengenai salam. Kalau menjawab salam itu hukumnya gimana, Bu? Wajib. Kalau mengawali salam, mengucapkan salam sunnah. Jadi kalau mengucapkan salamnya itu sunnah, kalau menjawabnya itu wajib. Semisal ibu-ibu lagi ada di depan rumah, lagi ngopi atau lagi santai, tiba-tiba ada tamu 10 orang. Tamu 10 orang datang ke rumah ibu. Semuanya itu mengucapkan salam. Semua 10 orang itu mengucapkan Assalamualaikum. Apakah itu harus dijawab satu-satu, ataukah salamnya itu satu untuk semua? Satu untuk semua. Jadi kita tidak perlu repot-repot menjawab semua salamnya. Repot, Bu. Akan tetapi lebih afdolnya memang dijawab semuanya. Itu hanya lebih afdol. Tapi kalau untuk menggugurkan kewajiban, cukup kita menjawab jawaban salam dari satu orang saja. Terus semisal ada kasus yang lain. Kasus yang lain itu contohnya seperti ini. Di dalam ruangan ini semisal hanya ada satu orang. Di ruangan ini ada satu orang. Saya masuk ke ruangan ini. Terus saya mengucapkan salam kepada orang yang ada di dalam ruangan ini. Di ruangan ini ada berapa orang tadi? Contohnya hanya ada satu orang. Saya masuk ke ruangan ini, saya mengucapkan salam. Kalau memang kasusnya seperti itu, yang satu orang yang ada di ruangan ini hukumnya wajib untuk menjawab salam dari saya. Tapi kalau semisal di ruangan ini ada banyak, terus saya masuk mengucapkan Assalamualaikum, yang wajib menjawab cukup dengan satu orang. Karena kalau sudah seperti itu hukumnya fardu kifayah. Kalau satu orang sudah menjawab salam saya, berarti yang lain keguguran dari dosa. Sudah tergugurkan kewajibannya. Punten, sekarang kan biasanya zaman sudah modern. Kita kadang suka ngelihat, ibu-ibu pasti punya WA, punya HP, punya Facebook, ibu-ibu punya TikTok. Allah. Kalau kita di HP ngechat teman atau ngechat anak atau ngechat suami, atau suami ngechat kita, suami ngechat kita Assalamualaikum, itu wajib dijawab nggak, Bu? Wajib dijawab nggak? Kan itu tulisan, Bu. Dijawabnya cukup dengan lisan. Tapi biasanya kalau kita nggak ngejawab lagi lewat tulisan, itu kan orangnya kadang suka suuzon. Takutnya ini kenapa salam saya kok nggak dijawab gitu. Padahal sudah dijawab secara lisan. Tapi kalau memang kasusnya seperti itu, menjawab lewat lisan itu sudah cukup. Tapi lebih afdolnya sambil ditulis lagi, biar orang tidak suudzon. Itu kasus. Ada kasus yang lain, permasalahan yang lain. Jika seseorang yang diutus untuk menyampaikan salam pada kita, kadang kita kalau ketemu keluarga jauh gimana? Atau kita lagi kondangan ke tempat teman, atau kita ke
pesantren. Kita ke pesantren, kita ke sekolah, ketemu guru. Contohnya seperti saya ketemu guru. Guru saya nanya, "Gimana kabar Bapak? Sehat?" "Alhamdulillah Pak, sehat." "Ya udah, salam buat Bapak ya." Nah, kadang kita suka nitip salam buat Bapak, atau salam buat keluarga di rumah. Kalau kayak gitu gimana Bu? Wajib disampaikan atau tidak? Wajib disampaikan. Awas, ini amanat. Dan ini termasuk beberapa perkara, beberapa hukum yang sering diremehkan. Jadi hati-hati ya Bu ya. Kalau memang ada yang nitip salam sama kita, disampaikan ke orangnya. Iya. Terus kalau semisal kita sudah menyampaikan ke orang tua kita, contohnya guru ngomong, "Titip salam buat orang tua." Terus kita sampaikan ke orang tua, "Bu, Pak, tadi ada salam dari guru." Orang tua kita ngejawabnya gimana? Waalaikumsalam. Tapi lebih afdolnya gimana? Kita beri salam kepada yang menyampaikan pesan kepada kita sama yang menitipkan pesan. Jadi ada assalamu alaika wa alaika wa alaihis salam. Semisal saya kedapatan salam dari santri contohnya, "Agalbi, punten, tadi saya habis main dari pesantren ini," kata kiainya, "salam buat Agalbi." Saya ngejawabnya, "Alaika wa alaihis salam." Itu lebih utamanya, lebih afdolnya. Kita berikan salam, kita jawab salam untuk yang menitipkan pesan kepada kita sama orang yang membawa pesannya tadi. Terus yang namanya manusia Bu, pasti tidak terlepas dari kekurangan. Ada beberapa manusia yang mungkin mereka itu, kalau kata kitanya mah, ada yang tuli, ada yang bisu. Kita punya teman, orangnya tuli, tidak bisa mendengar, tidak bisa ngomong. Terus kita pengen ngucapin salamnya gimana? Hah? Kan gak kedengeran Bu. Iya. Jadi kalau memang kita ingin mengamalkan salam supaya salamnya ini hasil, mendapatkan pahala, mendapatkan kesunahan, mendapatkan ganjaran, kita mengucapkan salam sambil memberikan isyarat. Isyaratnya gimana? Orang-orang yang tuli, bisu biasanya bisa ngebaca mulut Bu. Bisa membaca mulut. Jadi mulut kita geraknya kayak gimana sama dia dibaca. Oh, kamu ngomong ini ya. Itu salah satu kelebihan. Jadi ketika kita mengucapkan salam kepada orang yang mungkin sulit mendengar, sulit berbicara, kita harus memberikan isyarat, sambil diberikan isyarat. Assalamualaikum, kan biasanya begitu. Atau biasa ibu bisa belajar isyarat. Biasanya kan sekarang mah kalau di berita-berita TV, pojok kanan bawah kadang suka ada yang seperti itu. Bisalah belajar, walaupun nanti tidak ngerti artinya apa ya Bu ya. Yang penting mah ikut-ikutin aja. Itu kalau ingin memberikan salam kepada orang yang tidak mendengar. Kalau kita cuma ngucapin assalamualaikum tapi nggak ada bahasa isyarat, untuk orang yang tuli tersebut, orang yang tidak bisa mendengar tersebut, itu tidak wajib untuk menjawab salam. Jadi harus sambil menggunakan bahasa isyarat. Kalau tidak menggunakan bahasa isyarat,
maka tidak wajib dijawab untuk orang yang tidak bisa mendengar. Terus masih ada lagi nih Bu. Kalau anak kecil ngucapin salam gimana? Wajib dijawab nggak Bu? Hah? Anak kecil ngucapin salam sama kita yang tua. Biasanya mungkin ibu-ibu ada yang punya dagangan di rumah, terus anak kecil pengen jajan, Assalamualaikum. Ini kan anak kecilnya rada sopan lah. Ada anak kecil pengen jajan, Assalamualaikum. Itu kan biasanya begitu. Atau ngajakin main. Kita punya anak kecil, anak kita diajakin main sama temennya. Temennya ngomong Assalamualaikum. Kita yang mendengar wajib ngejawab nggak? Tetap wajib. Tapi kalau semisal kita ngucapin salam sama anak kecilnya wajib ngejawab nggak? Tidak wajib. Karena yang namanya anak kecil mah sholat saja belum diwajibkan, apalagi menjawab salam. Gitu. Tapi lebih baiknya, lebih utamanya anak tersebut diajarkan apa? Sopan santun, diajarkan tata krama. Pokoknya kalau nanti ada yang ngucapin salam sama kamu dijawab seperti itu. Kalau anak kecil ngucapin salam ke kita wajib menjawab. Tapi kalau kita ngucapin salam ke anak kecil tersebut tidak wajib untuk menjawab. Terus ini yang biasanya penting. Kadang kita suka mendengar ada beberapa ustadz, ada beberapa mubalik itu ketika mereka sebelum ceramah, atau mungkin anak-anak ibu yang pernah ikut lomba Pildacil, kadang mereka itu sebelum ceramah gimana? Tentara Rusia boleh bangga dengan tanknya, tentara Inggris boleh bangga dengan pesawatnya, tapi kita sebagai umat muslim harus bangga dengan salamnya, Assalamualaikum. Kan biasanya seperti itu ya, kalau mubalik seperti itu. Nah, ini bukan berarti salah, akan tetapi kalau memang suatu salam itu didahului dengan ucapan yang lain, sekalipun basmalah, maka ucapan tersebut, salam yang disampaikan itu terkena dampak, tidak wajib dijawab. Jadi kalau semisal ada ustadz, ada kiai, sebelum ceramah Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ucapan salamnya itu sudah didahului dengan basmalah, maka dampaknya tidak wajib dijawab. Kalau semisal ada mubalik, ada penceramah yang seperti itu tadi, ketika sebelum ceramahnya dimulai dia intro dulu pakai apa gitu. Kalau memang sudah seperti itu, nanti salamnya, konsekuensinya, dampaknya salamnya tidak wajib dijawab. Jadi yang namanya salam itu memang benar-benar harus diletakkan di awal. Seperti itu. Tadi ada yang nanya gimana Bu? Oh. Itu kalau di istilah sama guru saya itu namanya nyolong, maling salam. Jadi ada salah satu tindakan mencuri, tindakan maling yang diperbolehkan, yaitu maling salam.
Contohnya kan kayak di sini, Bu. Di sini kadang di masjid suka ada tausiah. Ada tausiah, ada habib, ada kiai, ada ustadz ngucapin salamnya ke jamaah. Tapi sampai Ibnu Aqil kedengeran sama saya, Waalaikumsalam. Nah, berarti itu saya sudah mencuri salam. Nah, itu diperbolehkan. Tapi itu tidak terkena konsekuensi wajib. Karena yang wajib itu yang dituju, orang yang ditujunya itu. Terus alhamdulillah saya sedikit cerita tahadus bin nikmah. Kemarin itu sekitaran minggu kemarin di Subang itu ada bahsul masail. Jadi bahsul masail itu santri-santri dari berbagai macam pesantren itu kumpul di suatu tempat, di suatu pesantren, kita membahas suatu permasalahan. Ini hukumnya gimana? Nah, itu nanti santri-santri di situ saling debat itu, Bu. Saling mempertahankan argumentasinya, saling mempertahankan jawabannya. Itu mereka ngambil referensi dari kitab-kitab kuning. Kemarin itu ada pembahasan mengenai permainan claw machine. Jadi ini penting untuk saya sampaikan. Kemarin itu kita sempat bahsul masail permasalahan claw machine. Ibu-ibu tahu claw machine, Bu? Claw machine itu permainan kalau kita masukin koin nanti ada capit. Nanti boneka kita mainin capitnya. Nanti kalau kita pencet tombol capitnya turun. Ngejepit aja bonekanya. Udah gitu diangkat jatuh lagi. Itu namanya permainan claw machine. Biasanya suka ada di mall. Di mall-mall. Nah, kemarin itu kita membahas permasalahan itu. Bagaimana hukumnya bermain claw machine. Jadi, setelah melalui pembahasan-pembahasan yang panjang, saling beradu argumen satu sama lain, dari bahsul masail tersebut, permainan claw machine itu hukumnya haram. Hukumnya diharamkan. Karena apa? Yang namanya permainan seperti itu nanti ujung-ujungnya ada unsur goror. Goror itu apa? Penipuan. Ada unsur spekulasi. Jadi nanti memang permainan itu dibuat supaya orang itu bakal ketagihan buat main, buat nyoba terus menerus. Jadi hukum bermain seperti itu, hukum memainkan permainan claw machine seperti itu hukumnya haram. Jadi kalau bisa dihindari. Permainan claw machine haram, tapi mancing boleh. Kan mancing sama, Bu. Kalau main permainan claw machine kan gimana? Kadang dapat, kadang enggak. Mancing juga sama enggak, Bu? Sama. Bisa enggak permainan seperti itu disamakan dengan mancing? Ternyata tidak bisa. Kalau mancing itu biasanya kalau kita ke tempat sewa kolam, itu yang disewakan itu kolamnya, bukan ikannya. Jadi yang namanya ibu menyewakan sesuatu, itu yang disewakan itu manfaat dari barang tersebut, bukan mengambil barangnya. Manfaat dari kolam kita ambil ikan, ujung-ujungnya mah kalau mancing ikannya juga kita bayar, kita kilo kita bayar. Kalau claw machine mainan boneka, kita kan cuma nyewa alatnya, anggaplah kita nyewa alatnya, tapi bonekanya kita ambil. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Selain itu hukum bermain claw machine, jadi kalau bisa memang dihindari dan tidak ada solusi selain pendidikan di dalam keluarga. Jadi dimohon dengan sangat keluarganya, anak-anaknya nanti dididik, dikasih tahu, diajarkan. Terus permasalahan yang lain,
Sekarang kan sudah zaman modern. Ibu-ibu biasanya kalau dapat kabar berita duka di WA. Terus kalau sudah mendapatkan kabar berita duka gimana? Ibu-ibu pasti punya stiker yang tulisannya innalillahi. Nah, ibu-ibu pasti punya stiker yang ada surat Al-Fatihahnya. Ya. Itu kira-kira doa yang berbentuk stiker WA itu apakah pahalanya akan sampai ke mayit atau tidak? Kemarin itu kita membahas masalah seperti itu di dalam Basul Masail. Kalau kita merujuk di dalam kitab Al-Azkar, yang namanya zikir itu harus dilafazkan. Jadi kalau ibu-ibu pengen zikir itu harus dilafazkan. Astagfirullah, subhanallah, itu harus dilafazkan. Paling minimalnya terdengar oleh diri sendiri. Tapi ini kan berbentuk stiker WA. Apakah pahalanya sampai? Nah, setelah kita melalui pembahasan yang panjang, jadi hukumnya tetap diperbolehkan, pahalanya tetap sampai. Jadi yang namanya doa itu selagi kita memang dari hatinya, dari niatnya sudah ada niat untuk mendoakan, itu pahalanya tetap sampai. Pengen dalam bentuk lisan, pengen dalam bentuk stiker WA, pengen dalam bentuk karangan bunga, kalau memang niat kita untuk mendoakan, insya Allah pahalanya tetap sampai dan diperbolehkan. Alhamdulillah. Jadi mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya bawakan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, doa lang. Mohon doa Ustaz, tapi ayah ialah kan. Oh. Ibu diulang dehnya tadi tahap itu. Satu mah biasanya orang roahan dari bang sedekah roah di dia berjamaah makan bersama, teras kan masing-masing kelompoknya dikelompokinnya itu mah biasa. Teras ya anu bos-bos lauk ya enggak. Itu ya pemirsa daerah eta anu salako ibu-ibu sadayana ya dialikeunana benar ibu-ibu lengkap hadiah ini ya urang hadiah ahli kubur